Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa dan sastra. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Windy Aryani dan rekan-rekan saya Anggun Sri Diva, Putri Marisa dan Septi Aprilia. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai kerangka berpikir dan metode pengumpulan data dalam penelitian. Nah, materi yang pertama terkait kerangka berpikir akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori dasar linguistik dan sastra serta penerapannya dalam konteks pendidikan. Nah, yang pertama yaitu teori dasar linguistik. Linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, mencakup struktur, fungsi, dan penggunaannya dalam komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, cabang-cabang utama linguistik yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Adapun penerapannya dalam pendidikan yaitu dapat membantu guru dalam mengerjakan tata bahasa dan fonologi dengan metode yang sistematis. Selanjutnya membantu dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi kebahasaan. Nah, selanjutnya teori dasar sastra. Sastra adalah ekspresi estetika dan budaya yang dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Jenis-jenis karya sastra yaitu ada puisi, prosa, drama, dan lain sebagainya. Penerapannya dalam pendidikan yaitu dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra dan membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Nah, yang terakhir, mengajarkan nilai-nilai budaya dan moral melalui sastra. Baik, materi yang selanjutnya adalah pendekatan dan model pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, ada 3 pendekatan nih. Yang pertama adalah pendekatan tujuan. Nah, pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar itu harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Nah, dengan menetapkan tujuannya, maka akan dapat ditentukan metode apa atau metode mana yang akan digunakan dalam teknik pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititik beratkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi ini merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Kemudian kita masuk ke dalam model-model pembelajaran bahasa dan sastra. Di antaranya, yang pertama adalah model pembelajaran terpadu, merupakan menghubungkan aktivitas anak berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman kehidupannya. Kemudian model pembelajaran tematik, yakni melibatkan mata pelajaran yang memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disebut dengan PAKEM. Analisis peran kurikulum dalam pengajaran. Ada 3 peran, yang pertama adalah peranan konservatif, dan yang kedua adalah peranan kreatif, dan yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Baik, materi selanjutnya yaitu menyusun strategi inovatif yang merespon tantangan kontemporer dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, yang pertama itu adalah gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, ini menggunakan elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, misalnya menggunakan aplikasi seperti Kahoot dan Quizizz. Dan yang kedua itu adalah pembelajaran berbasis digital dan media sosial. Yang ketiga adalah Project Basic Learning atau yang disebut PBL. Ini membuat proyek yang melibatkan siswa secara aktif seperti menulis dan menerbitkan antologi cerpen atau puisi. Yang keempat itu adalah literasi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Ini mendorong penggunaan sumber daya digital seperti e-book, jurnal daring, atau forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bahasa dan sastra. Yang kelima itu adalah pembelajaran berbasis kolaborasi.
Ini mengadakan kegiatan yang memungkinkan siswa bekerja sama. Yang keenam itu adalah integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran sastra. Nah, ini menggunakan cerita rakyat, puisi daerah, atau sastra klasik dalam pembelajaran untuk menghubungkan siswa dengan budaya mereka sendiri. Yang ketujuh itu adalah flipped classroom atau disebut kelas terbaik. Nah, siswa mempelajari materi lebih dahulu melalui video atau artikel sebelum kelas, sehingga waktu di kelas digunakan untuk diskusi atau analisis mendalam. Yang kedelapan atau yang terakhir itulah revitalisasi pembelajaran sastra melalui pertunjukan. Ini menghidupkan kembali sastra dengan metode pertunjukan seperti membaca puisi, mengadakan lomba monolog dari tokoh sastra terkenal, dan menampilkan teater berbasis naskah klasik. Nah, selain kerangka berpikir, materi selanjutnya terkait metode pengumpulan data. Sebelum kita membahas terkait metode pengumpulan data, kita perlu mengetahui apa itu data. Nah, data di sini merujuk pada sekumpulan fakta-fakta yang diperoleh dari sebuah penelitian objek yang dapat berupa kata atau angka. Nah, data merujuk pada sekumpulan fakta. Jika fakta tersebut hanya satu, maka disebut sebagai datum. Dalam mengumpulkan data tersebut, kita memerlukan cara. Nah, cara inilah yang disebut dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terbagi menjadi 3, yakni wawancara, angket, dan observasi. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau melalui perantara. Jadi, wawancara mengarah pada proses tanya jawab atau interaksi lisan yang dilakukan secara tatap muka, yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemberi informasi. Nah, metode pengumpulan data yang kedua ada angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi instrumen pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi, jika wawancara dilakukan dengan interaksi, sedangkan angket ini bersifat tertulis. Nah, metode yang ketiga ada observasi. Observasi ini sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Nah, apa sih yang diamati? Hal itu dapat berupa fenomena, kejadian, ataupun perilaku dari objek. Berbeda dengan wawancara dan angket yang cenderung mengarah pada manusia sebagai objek, observasi juga melibatkan objek bukan manusia seperti alam.